Grooming ini adalah proses menyiapkan anak sekaligus lingkungan. Lingkungan di sini berarti lingkungan dan orang dewasa penting yang ada di sekitar anak. Nah, untuk memungkinkan terjadinya kekerasan pada anak. Pelaku grooming itu akan menggunakan yang kita sebut sebagai kerapuhan. APH itu wajib tahu ya, anak-anak itu kan umurnya di bawah 18 tahun. Meskipun anaknya mau, dia tidak capable untuk memberikan persetujuan. Mestinya saat pelaksanaan atau implementasi dari pengenaan pasal-pasal yang mana dilakukan oleh aparat penegak hukum itu tidak cuma di KUHP baru, tapi bisa digunakan di Undang-Undang TPKS juga. Makanya di KUHP baru itu selalu di bawah pasal perkosaan dan pasal pencabulan itu ada pasal yang pasal 411 sampai 416 merupakan tindak pidana kekerasan seksual. Refer itu nanti seharusnya dibaca oleh aparat penegak hukum sebagai lihatan gimana undang-undang TPKS gitu loh. Pun dengan undang-undang TPKS pasal-pasal ini termasuk kekerasan seksual nanti harus di-refer ke KUHP baru. Semestinya begitu ya. Kalau aparat penegak hukumnya mau, tapi kalau pengenaannya cuma KUHP baru, TPKS doang, nah itu yang nanti nggak balance. Usia saya itu mencari tempat di mana kita dihargai, di mana kita dipahami, Diterima. gitu, dan diterima lebih tepatnya seperti itu. Si pelaku ingin mendapatkan sesuatu, kita juga terpenuhi di perhatian dan validasi itu tadi. Takut untuk mengutarakan, takut aku dibully atau apa, atau nanti malah diceritakan aibku. Mereka itu ada ketakutan sendiri Mbak sebenarnya. Halo teman ngopi semuanya, kembali lagi bersama Dorcas di Ngobrol Bareng Yapi. Kali ini kita akan membahas isu yang beberapa bulan terakhir ini mungkin sedang marak dibicarakan di berbagai kalangan, yaitu tentang chat grooming seperti itu. Dan seperti biasanya saya tidak sendiri. Di sini ada teman ngobrol saya. Yang pertama ada Romo Ernest. Beliau adalah seorang rohaniawan sekaligus dosen di Fakultas Psikologi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Dan yang kedua ada Bernadetta, seorang mahasiswa yang juga aktif di berbagai organisasi kepemudaan seperti itu. Dan yang ketiga ada Ibu Laili Nur Anissa, dosen Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram yang juga berkecimpung pada perlindungan perempuan dan anak tentunya. Nah, langsung saja gitu ya. Jadi kalau melihat isu chat grooming ini memang beberapa waktu terakhir menjadi pembahasan di kalangan masyarakat. Nah, terutama ketika munculnya buku Broken String yang ditayangkan di berbagai media gitu. Buku yang menjadi kesaksian atas perjuangan seorang penyintas bernama Aureli. Nah, ketika membaca atau mengetahui tentang chat grooming, saya mencari padanan kata ini memang belum ketemu gitu ya. Padanan kata bahasa Indonesia apa yang pas menggambarkan istilah grooming ini. Nah, mungkin kalau dari Romo Ernest, grooming sendiri kalau dari perspektif psikologi itu seperti apa sih Romo? Grooming dari perspektif psikologi itu sebuah proses ya. Kita bicara proses menyiapkan siapa? Menyiapkan yang pertama menyiapkan anak. Yang kedua menyiapkan lingkungan. Nah, jadi di sini saya ingin mengajak kita semua untuk sadar bahwa secara spontan biasanya kita kan memikirkan grooming pada anak gitu ya. Tapi sebenarnya grooming itu nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Tapi paling tidak pada bagian awal ini saya ingin mengajak kita sadar bahwa grooming ini adalah proses menyiapkan anak sekaligus lingkungan. Lingkungan di sini berarti lingkungan dan orang dewasa penting yang ada di sekitar anak. Nah, untuk memungkinkan terjadinya kekerasan pada anak. Nah, oh gitu ya. Jadi proses grooming ini memang tidak bisa digambarkan oleh satu kata kerja saja gitu ya Romo. Karena itu
proses rangkaian gitu Iya, iya, dan bukan hanya dilakukan untuk menyasar korban saja, tetapi juga lingkungan sekitarnya Iya, ini. betul. Gitu. Ini proses yang kompleks begitu ya. Oh iya. Nah untuk kasusnya Aureli ini Romo, kan memang proses grooming ini kan dilakukan oleh seorang dewasa terhadap anak. Nah apakah selalu seperti itu Romo prosesnya? Apakah selalu polanya dari orang dewasa ke anak gitu? Atau sebenarnya secara umum juga sebutannya grooming? Memang literatur yang saya pelajari itu fokus pada kekerasan yang terjadi pada anak-anak, sehingga memang banyak digunakan istilah sexual grooming for children. Jadi grooming yang dilakukan pada anak-anak. Tetapi pada prinsipnya kalau memang ini dilakukan untuk tadi ya proses menyiapkan. Nah, karena di situ ada proses menyiapkan. Menurut saya kalaupun kita mau melebarkan begitu ya, melebarkan definisi grooming ini ke konteks yang lebih luas, masih ada kemungkinan meskipun ya perkaranya kan kalau sudah melewati batas usia 18 tahun itu kan sebenarnya sudah tidak dianggap sebagai anak-anak dan dia punya kemampuan untuk berpikir dan memutuskan sendiri begitu menurut saya. Tapi mungkin lebih tepatnya kita membatasi terlebih dahulu grooming yang menyasar terutama anak-anak. Kepada anak Ya, gitu. begitu. Dan proses grooming selalu yang disasar adalah secara psikologi dulu ya Romo? Ya, psikologi dan dalam artian sebenarnya antara yang psikologis dan yang fisik itu tidak terpisah ya. Karena nanti di dalam proses grooming misalnya ada bentuk-bentuk perhatian, memberikan hadiah-hadiah itu juga sebenarnya terkait dengan hal-hal fisik. Ya baik. Berarti itu tadi dari sisi psikologi gitu ya. Ya. Nah kalau dari perspektif hukum sendiri seperti apa Mbak Lail terkait dengan grooming ini gitu? Oke, kalau di istilah hukum itu memang kita tidak mengenal grooming ya, apalagi masuk ke dalam pasal. Kalau kita ngomong hukum itu kan harus tertulis ya. Itu saat kita kan lagi membahas soal broken string ini. Dia tahun 2008 kalau tidak salah, kejadian itu tahun 2008. Kita cek dulu undang-undang apa yang ada saat itu, ada undang-undang apa saat itu. Kalau di 2008 itu ada Undang-Undang Perlindungan Anak sudah disahkan, kemudian ada KUHP yang lama juga, kemudian ada Undang-Undang ITE juga ada. Namun Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual itu belum disahkan juga, tentang KUHP baru juga belum disahkan. Di semua undang-undang itu belum ada yang namanya child grooming, itu nggak ada. Namun itu tidak mungkin bisa lepas karena Undang-Undang Perlindungan Anak itu mengakomodir barang siapa yang memiliki tipu muslihat untuk melakukan perbuatan pelecehan seksual atau persetubuhan itu memang diancam pidananya. Jadi ada dua pasal di Undang-Undang Perlindungan Anak tahun 2002. Yang pertama adalah melakukan persetubuhan dan yang kedua itu melakukan pelecehan seksual. Dua-duanya diancam. Kalau yang persetubuhan ini ancaman kekerasan dan kekerasan. Kalau yang pelecehan seksual baru dia ada tipu muslihat, penyesatan. Jadi pasal yang dikenakan untuk broken string itu bukan pasal persetubuhan tapi pasal pelecehan seksual. Oke, berarti grooming di sini lebih ke upaya untuk tipu muslihat itu tadi ya, gitu ya. Jadi untuk penyesatan gitu ya. Oke, baik, menarik gitu ya. Jadi apa yang perlu kita lihat adalah situasi hukum pada tahun 2008 di buku Broken String memang cukup jauh berbeda dengan apa yang sekarang seperti itu. Nah, kalau dari pandangan anak muda sendiri nih, gimana kaitannya dengan grooming ini gitu? Kalau grooming di kalangan usia saya sih sebenarnya, apalagi di Gen Z itu kan banyak teman-teman saya dan juga saya itu kan kehilangan figur orang tua mungkin ya. Nah, ketika kita bersosialisasi dengan orang yang lebih dewasa, di situ adalah
Kita berinteraksi antara lawan jenis juga ya Mbak. Nah ketika ketemu dengan sosok lawan jenis yang lebih dewasa, ketika bisa ngomong istilahnya kalau orang Jawa, atau tidak memberikan perhatian yang khusus, apalagi memberi validasi kita yang akan haus validasi kasih orang tua, itu mungkin akan menjadi korban juga sih Mbak. Gitu. Kalau itu pandangan saya Mbak, karena juga banyak di teman-teman saya itu juga melakukan hal yang demikian, jadi korban gitu. Iya, gitu ya. Berarti tadi kalau ngomongin dari perspektif psikologi, hukum maupun dari pandangan anak muda ini kan ada satu hal yang ini korban karena sudah ada upaya dari pelaku, kadang tidak sadar bahwa dia menjadi korban. Dan itu juga yang nampak di kisahnya Aureli gitu ya. Jadi awal-awal kan memang dia tidak menyadari bahwa dia sebagai korban gitu. Nah kalau dari psikologi emang apakah itu yang disasar atau diupayakan oleh pelaku gitu Romo? Jadi tujuannya memang itu, membuat korban tidak sadar bahwa dia sedang di grooming. Ya, grooming ini kan sesuatu yang sesuatu yang sangat halus ya, sesuatu yang sangat halus karena ya mereka menggunakan pola-pola yang umum di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, salah satu hal yang saya ingin menyambung ya tadi dari data ya, bahwa pelaku grooming itu akan menggunakan yang kita sebut sebagai kerapuhan. Jadi setiap individu kan sebenarnya punya kerapuhan ya, titik-titik yang lemah begitu. Tapi untuk anak-anak ya sebagai pribadi yang memang lemah dalam artian bahwa mereka memang harus dilindungi ya. Nah, mereka punya kerapuhan yang lebih besar seandainya mereka misalnya punya relasi yang kurang baik dengan orang tua misalnya seperti itu. Dari beberapa film ya, mulai dari film, kemudian tadi kita bicara Broken String, itu kita bisa melihat pola yang kurang lebih konsisten, bahwa individu-individu ini, artinya anak-anak ini adalah pribadi-pribadi yang rapuh. Ya, Aureli itu punya kerapuhan berkaitan dengan relasi dengan, terutama dengan ibu ya, kalau saya tidak salah ya. Kemudian kalau Anda pernah menonton film yang judulnya Detail, itu kisah tentang seorang perempuan yang mengalami kekerasan waktu dia kecil ya. Yang dia buat itu film ya, sebagai film itu juga ya keluarganya kelihatannya oke gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita perhatikan itu ada kerentanan yang dia miliki ya. Nah, sebagai individu yang berumur 13 tahun, ya ini waktu itu 13 tahun ya, dia tumbuh berkembang tapi tidak terlalu mendapat perhatian karena orang tuanya sibuk bekerja, lalu kemudian juga masih punya adik-adik kecil begitu. Kemudian dia menjadi sasaran grooming dari, di sini orang dewasanya adalah pelatih olahraga. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa melihat pola-pola yang konsisten bahwa berangkat dari kerapuhan itu kemudian dimanfaatkan oleh si pelaku untuk melakukan grooming tersebut. Nah, sehingga ya memang ada kebutuhan emosional yang terpenuhi secara tidak langsung sebenarnya ya, ketika mereka berinteraksi, dan itu kemudian menjadi sesuatu yang kelihatannya biasa. Nah, ya betul. Maka tadi kan dikatakan tidak sepenuhnya disadari begitu ya. Ya, nah ini menarik Romo. Jadi kalau kita ngomongin hukum gitu ya, jadi seringkali kita diperhadapkan sama APH yang melihat kalau kita bilang mungkin celah itu ya, loh anaknya mau kok gitu ya, toh anaknya mau, toh anaknya juga seneng gitu, toh bahkan kalau tidak ketemu anak ini yang mencari kok gitu. Nah kalau dari segi hukum sendiri sebetulnya seperti apa sih Mbak Lail kaitannya dengan ini gitu ya? Sebenarnya APH itu wajib tahu ya, anak-anak itu kan umurnya di bawah 18 tahun. Meskipun anaknya mau, dia tidak capable untuk memberikan persetujuan.
Jadi kalau misalkan si anak ini punya pasangan atau pacar yang bukan anak-anak, orang dewasa, seperti yang di Broken String itu, ini si penulis itu kan umur 15 saat itu, dan si laki-laki pelakunya umur 29, gitu ya. Aparat penegak hukum itu mestinya wajib paham persetujuan yang diberikan oleh penulis itu tidak sah menurut hukum. Jadi persetujuan untuk melakukan perbuatan seksual itu tidak diizinkan oleh hukum. Dia tidak capable untuk menyetujui perbuatannya. Orang tuanya itu boleh melakukan pelaporan. Pun meskipun si Aurelinya ini bilang kalau dia mau, itu masih bisa. Makanya seringkali saya bilang ke mahasiswa saya, kalau mereka masih punya pacar yang masih SMA, hati-hati, meskipun si pacarnya ini mau dan memberikan persetujuan untuk melakukan perbuatan seksual, dia bisa dituntut. Ya, Gitu. ya. Nah, tadi kalau ngomongin soal perubahan aturan hukum, tadi kalau konteksnya Aurel ini kan di tahun 2008. Kalau di sekarang mungkin secara tegas soal konsen itu kan tercantum di Undang-Undang TPKS. Di waktu kita menilik ke belakang di 2008 itu undang-undang juga sudah mencakup hal soal konsen itu atau belum sih Mbak Lali? Kalau Undang-Undang Perlindungan Anak itu persetujuan anak untuk melakukan perbuatan seksual tidak diakui oleh hukum. Pun kalau dia sudah tegas, meskipun dia itu konsennya, jadi konsen anak memberikan persetujuan itu tadi, itu nggak dianggap sama hukum, si pelaku tetap bisa kena. Gitu. Apalagi yang sekarang di Undang-Undang TPKS itu malah dikuatkan oleh Undang-Undang TPKS, bahwa kalau misalkan kalau di TPKS ditambahi nggak hanya anak tapi disabilitas juga, meskipun disabilitasnya menyetujui untuk melakukan perbuatan seksual atau persetubuhan, tapi kalau diiming-imingi sesuatu itu juga kena pelakunya. Pun itu kalau ada konsennya kan ada imbalan ya, gitu. Dan itu bukan delik aduan lagi, boleh dilaporkan anak dan disabilitas. Berarti maksudnya tidak harus si korban langsung gitu kan yang melapor gitu ya, tapi orang tua atau orang di sekitarnya berhak untuk melakukan pelaporan gitu. Ya. Nah, kalau Deta tadi kan Deta bilang, oke Mbak, banyak yang jadi korban grooming ini diawali dengan relasi atau kekurangan gitu ya, kita bilang kekurangan kasih sayang dari orang tua, makanya timbul kerapuhan tadi yang dibilang Romo. Nah, biasanya anak-anak muda gitu ya, anak-anak muda ini pada akhirnya menyadari bahwa kayak iki wes gak beres deh gitu. Sepertinya ini udah bukan hal yang bisa ditoleransi atau diwajarkan gitu. Gitu seperti apa Deta? Kalau untuk dalam masa dalam pandangan saya sendiri ya, kalau masih oke aku sayang karo dekne gitu kan, masih merasa sayang dan merasa nyaman, itu mungkin akan berlangsung lama dan berkesinambungan menurut saya kan, karena saya sendiri pun juga mengalami dulu juga bersama dengan lelaki yang ya dewasa memang, tetapi ternyata beberapa kali dapat umpatan orang sekitar pun bilang, Dek ini kasar loh sama kamu, dia itu kasar sama kamu. Tapi saya sendiri pun tidak merasa dia itu kasar. Itu memang alam bawah sadar itu menganggap nyaman sosok itu. Dia itu kayak memang mendekati, memang sesosok bapak. Memang saya nyaman. 2 tahun berlangsungnya, cuman di bulan ketiga 4 itu sampai berantem sama orang tua saya. Karena orang tua angkat lebih tepatnya, karena orang tua saya memang latar belakangnya memang yang saya sebutkan tadi, saya tidak dekat dengan orang tua. Kebetulan orang tua angkat saya bilang, kita cocok gue. Terus akhirnya orang apa nah, suatu ketika kita baru di tempat orang tua angkat saya itu melakukan kesalahan di depan dia. Nggak tahu, saya lupa kesalahan apa yang saya lakukan. Akan tetapi dia selalu bilang gini, oke, bodoh mena itu selalu mengumpat saya kayak gitu. Orang tua angkat saya itu nggak terima, karena orang tua angkat saya itu paham sakit hati sedikit apapun sakit hati kan pasti saya pendam. Saya nggak pernah mengutarakan itu. Terus setelah itu tiba saatnya ya ayah saya yang berkata, wah itu aja yang ngono karo anakku gitu. Dia itu paham bahasa Indonesia, bahasa Jawa, karena dulu sekolah di STP KAT jadi guru agama, dan sekarang guru agama di Jogja. Gitu. Oke. Itu akhirnya saya
ora ya, memang aku sing salah. Padahal aku tuh jarang banget memberontak gitu loh, Mbak. Sama dia. Terus tiba saatnya memang ada memang suatu tindakan seksualitas itu tadi yang makan saya ke-trigger itu tadi, sampai terus memang dia hanya mengambil keuntungan secara tidak langsung ke saya. Setelah itu dia dengan pedenya aku mau dinikah ke wong tuaku. Nah itu endingnya seperti itu sih. Dannya di situ, makanya sampai sekarang itu nggak tahu sih lelaki yang tulus apa enggak gitu. Gitu sih. Ya, itu singkat ceritanya. Kalau diceritakan nanti banyak, nggak jadi podcast kita. Jadi konseling ya? Jadi konseling dan konselor. Ada Romo mumpung ya? Sama konseling ya? Psikolog soalnya kan? Nggak apa-apa. Kalau nggak ya saya masuk NU aja kalau Romo nggak ikut. Nggak ada psikolognya di NU? Nggak ada ya. Ya udah gitu ya, Mbak. Intinya gitu, ya gitu aja ya. Tapi berarti memang ada titik si pelaku ini kayak memposisikan kayak ini kayak aku deh yang salah. Maksudnya si Deta bahkan sampai merasa gitu ya. Iya. Kayaknya aku deh yang salah. Iya. Jadi memang dia itu selalu ngedoktrin saya karena saya itu punya pandangan orang-orang dewasa sing bisa ngayomi aku, iso ngerteni aku, itu adalah orang yang menurutku tepat. Nah, ketika itu memang awalnya dia selalu mengajarkan tentang hal berdoa seperti itu. Doa makan, saya tidak pernah doa makan, mau jujur saja ya, mau doa makan itu tidak pernah, doa apapun itu tidak pernah. Hanya menurut saya doa itu adalah komunikasi intern saya sama Tuhan. Jadi waktu-waktu tertentu aja, Mbak. Setelah itu saya sering berdoa itu, saya sering ke Gua Maria. Ada sisi positifnya juga kan. Tiba-tiba kok ternyata dia juga seperti itu, gitu. Dia hanya menginginkan nafsu saat gitu aja sih, gitu. Dan itu termasuk proses grooming ya, Romo? Memposisikan akhirnya si korban ini merasa bahwa dirinya yang bersalah gitu. Apa itu termasuk rangkaian dalam proses grooming? Ya. Jadi proses grooming nanti kan perlu dilihat dalam rangkaian tindakan kekerasan yang dilakukan oleh individu tersebut kan ya, oleh pelaku ya. Memang cukup tidak masuk akal begitu ya. Kenapa kok justru si korban yang merasa bersalah begitu ya? Nah, padahal yang bersalah kan harusnya pelakunya ya. Nah, jadi di sini pelaku itu memang membangun yang kita sebut sebagai traumatic bonding ya, ikatan traumatik antara pelaku dengan korban. Jadi itu ikatannya traumatik. Traumatik itu maksudnya di situ ada ikatan emosional yang dibentuk. Nah, dan ikatan emosional ini begitu kuat sehingga dalam beberapa penelitian terhadap para korban, mereka menyebut pelaku itu sebagai benefaktor. Benefaktor itu orang yang murah hati, yang pertama. Kemudian yang kedua, pelaku itu adalah orang tuaku pengganti. Nah, ya, lalu kemudian jadi ini ya, sebagai benefaktor dan sebagai orang tua pengganti. Jadi Anda bisa membayangkan bagaimana ikatan emosional yang kuat yang dibangun antara pelaku dengan si korban. Nah, di dalam perjalanan itu kemudian terjadi proses kita di dalam psikologi menyebutnya desensitisasi ya. Jadi pelan-pelan ada sesuatu yang hilang ya, kepekaan yang hilang dari si korban itu, sehingga kemudian dia malah merasa ketika kekerasan itu terjadi, dia yang merasa bersalah. Dia yang merasa bersalah. Nah, dan itu kemudian terjadi secara berturut-turut, artinya terjadi secara berkelanjutan begitu. Ya, Roma, jadi kalau kita ngomongin misal istilah serigala berbulu domba gitu ya, pelaku-pelaku ini kalau tadi dari kasusnya Aureli atau banyak kasus yang akhirnya kita lihat gitu, itu kan sering pelaku ini memakai bulu agama gitu
ya. Gitu ya. Tadi kayak mengajak berdoa, bahkan di kasusnya Aureli secara terang diajak bertato Yesus dan lain sebagainya. Kenapa agama seringkali dijadikan pilihan untuk menjadi bulu gitu? Salah satu dinamika yang kuat di dalam dinamika grooming dan juga sexual abuse ya. Ini kan dinamika kepercayaan ya. Di kepercayaan yang dibangun. Tadi saya ingin melanjutkan sedikit kalau grooming itu sebenarnya terjadi pada anak dan pada lingkungan atau orang-orang dewasa yang ada di sekitar anak begitu. Ini kan si pelaku ini membangun kepercayaan yang kuat pada yang pertama pada lingkungan, pada misalnya pada orang tua, maka dia biasanya adalah figur yang dipercaya. Figur yang dipercaya, bukan figur yang asing. Nah, figur yang dipercaya, figur yang diterima. Lalu kemudian dia membangun kepercayaan pada si anak pada akhirnya. Karena ini kan memang yang menjadi tujuan utama dari si pelaku. Nah, kalau kita kembali ke pertanyaan tadi, kenapa agama yang sering dijadikan alat ya untuk ini? Karena agama bicara tentang kepercayaan. Ya, jadi agama ini di dalam agama itu ada dinamika kepercayaan yang kuat, ya kan? Kelihatannya pelaku memanfaatkan dinamika kepercayaan itu untuk menempatkan dirinya, gitu ya, menempatkan dirinya dalam relasi dengan anak, dalam relasi dengan lingkungan dan orang-orang dewasa yang ada di sekitar anak itu. Nah, sehingga dengan demikian dia dengan mudah untuk masuk. Ya, bahkan kasus-kasus yang terjadi di luar negeri itu juga ada dinamika itu. Ya, meskipun di luar negeri katanya agama sudah kehilangan pamor gitu ya. Nah, tapi kenyataannya bahwa dinamika itu begitu kuat. Nah, seperti itu. Jadi ya ada peran penting agama di situ ya, karena di situ ada unsur kepercayaan yang dibangun. Iya, gitu. Dan kalau dari sisi hukum, kalau tadi bilang orang yang dipercaya pun beda ya Mbak. Kalau kita bilang ancaman pidananya, apakah itu orang yang dipercaya ataukah orang asing gitu? Beda atau ya secara umum aja hukum memukul sama gitu siapapun pelakunya? Kalau ini konteksnya kan kekerasan seksual ya. Kalau di Undang-Undang TPKS itu dibedakan. Jadi kalau pelakunya itu menggunakan kepercayaan atau wewenang atau wibawa yang dia gunakan dalam melakukan tindak pidana, itu ancaman pidananya lebih tinggi dibandingkan yang relasinya biasa aja kayak pacar gitu misalkan. Tapi kalau misalkan atasan ke bawahan itu kan sudah penyalahgunaan wewenang. Mau tidak mau perlu diakui bahwa apalagi kalau kita konteksnya Jawa ya, melihat seseorang itu kan dia siapa dulu misalkan, apakah dia lebih tua dari saya, terus kedudukan dia apa gitu, dalam konteks publik orang-orang yang memiliki kedudukan yang tinggi ini kan lebih dipercaya omongannya ya daripada ya orang-orang biasa. Misalkan dalam beberapa konteks yang saya teliti itu banyak terjadi kasus kekerasan di pondok pesantren. Dalam penelitian saya itu ternyata memang beragama itu kadang juga bisa jadi untuk sebagian orang wilayah yang bisa dikatakan ini ya, orang itu takut untuk memiliki kekritisan. Jadi apa yang dikatakan, apa yang diminta oleh misalkan pemuka agama ya berarti saya harus taat. Ini kan konteksnya kan kepercayaan, nggak berani saya, nanti saya masuk neraka. Nalar kritisnya itu jadi tumpul karena dogma-dogma itu loh. Nah itu yang terjadi di beberapa pondok pesantren.
Jadi, oh ini ritualnya memang kamu nanti nggak taat sama Pak Ustadznya, Pak Yainya, nanti bisa masuk neraka dan lain sebagainya. Itu kan menyalahgunakan wewenang. Kalau dihukum itu pelakunya ancaman pidananya lebih berat daripada yang dilakukan oleh pelaku biasa. Ya, gitu ya. Jadi kalau bicara soal hukum, memang tadi penyalahgunaan wewenang itu membuat pelaku terancam pidana yang lebih tinggi gitu. Tapi kembali ketika berbicara wewenang berarti bicara soal relasi kuasa. Nah, kadang orang yang punya wewenang, mereka juga punya daya untuk mempermainkan hukum gitu ya. Jadi sekalipun ancaman pidananya berat, tapi kewenangan ini membuat dia banyak bergeliat juga gitu. Nah, itu seperti apa, Mbak? Gini ya, ini aparat penegak hukum ini kan juga bagian dari masyarakat. Sebetulnya. Nah, yang terpapar juga kan, aras pikirannya itu kan juga melihat seseorang juga nunduk-nunduk kan, Dorcas ya. Sedangkan yang melaksanakan kan aparat penegak hukum. Iya kan? Kalau hukum itu ya benda mati kecuali itu ditegakkan oleh aparat penegak hukum. Kalau aparat penegak hukum cara pandangnya tidak jauh-jauh dari masyarakat, sungkan sama orang yang lebih tinggi kedudukannya, misalkan, ya udah gampang aja tuh muter-muter aja di situ. Iya. Itu kan? betul sekali, Mbak. Iya, jadi akhirnya si korban ini kayak ya wes lah, nggak usah lanjut gitu kan. Kalau saya jadi korban ya saya malas. Iya. Apa keuntungan saya? Saya capek, kemudian saya nggak tahu ini sampai di mana, terus mending saya diam aja kan. Iya. Toh nanti yang dipercaya kan ya ustadz saya, ketimbang omongan saya, gitu kan? Iya. Dan itu realita loh, Mbak. Iya. Realita yang terjadi Betul. sampai dengan sekarang. Ngapain saya dapat keuntungan apa untuk ngomong? Kalau saya misalkan korban pencabulan atau kekerasan seksual, saya nanti nggak ada yang mau untuk menikahi saya dikucilkan oleh orang tua, saya nggak dapat support system, saya nggak dapat kompensasi dari negara, misalkan, ngapain? Iya. Ya udah, mending saya diam. Iya. Jadi mau sekeras apapun kita bilang, ayo speak up gitu. Konteksnya itu jadi kayak gitu. Apa hanya tidak berubah pun ya akhirnya sama aja gitu ya. Gitu. Nah, kalau Deta gitu ya, ini kan fenomena ya, Det. Dari mungkin yang pernah dialami, terus muncul broken string yang sudah sekian belas tahun baru terungkap, dan sekarang orang banyak membahas soal broken string. Menurutmu sendiri ada nggak sih faktor yang paling mempengaruhi kenapa si grooming ini gitu ya masih terjadi sampai sekarang gitu? Sekalipun masyarakat udah semakin sadar nih pasti nih soal grooming gitu. Kalau menurut saya di kalangan ya angkatan orang tua saya lah, itu orang tua yang angkatan baby boomers ya, itu tidak terlalu mementingkan, hampir 80% saya yakin tidak terlalu mementingkan perasaan anak. Nah, yang dimana anak-anak dari lahiran baby boomers ini tadi, dia akan pergi ke cari pelampiasan untuk mencari validasi, mencari tempat aman, tempat safe. Tetapi ternyata banyak juga yang salah. Makanya ada juga pelarian di situ, tetapi ada juga mereka pelampiasannya seperti di dunia malam. Iya, seperti di dunia malam itu banyak juga di teman-teman saya sih, Kak. Gitu. Yang dimana mereka juga itu adalah pelampiasan mereka untuk memenuhi tingkat menurut saya value ya, karena dimana usia saya itu mencari tempat di mana kita dihargai, di mana kita dipahami, gitu, dan diterima lebih tepatnya seperti itu. Nah, mereka mungkin menyasar ke tempat-tempat yang salah, gitu. Bahkan pun di dalam lingkup gereja juga, mohon maaf, ini juga banyak orang-orang yang menjadi korban, gitu. Karena ya mungkin si pelaku ingin mendapatkan sesuatu, kita juga terpenuhi di perhatian dan validasi itu tadi, merasa dihargai, seperti itu sih, Mbak. Iya, oke, berarti jadi karena ada rasa ingin diterima dan itu tidak didapatkan dari orang tua, sedangkan lingkungan menyediakan itu, apalagi kalau tadi ngomong dunia malam dan lain sebagainya,
kelihatan fisik gitu ya, tapi kita juga ngomongin sekarang ranah digital gitu kan. Itu juga memperbesar peluang menurutmu? Banget memperbesar peluang, apalagi kita ada juga aplikasi untuk perkenalan chat-chat yang di mana kita tidak tahu orangnya siapa, seperti di Facebook tiba-tiba kenal dengan orang yang di luar Solo atau di luar tempat dari si korban itu, kemudian diajak pertemuan, terus nanti dia dijadikan pelampiasan untuk seksualitas pemenuhan si pelaku atau bagaimana, itu juga bakal terjadi dan kemungkinan besar pun juga akan terjadi gitu di kalangan saya gitu. Ya, nah kalau dari perspektif psikologi Romo, jadi ruang digital ini kan sangat bebas gitu ya. Orang tidak bisa bersentuhan, tetapi sebegitu bisa menjerat dari sisi psikologis, bahkan tadi yang disampaikan oleh Deta. Nah itu seperti apa sih Romo? Sekalipun di ruang yang maya ini tidak nyata gitu ya. Ya, yang pertama itu memang ruang digital itu kan biasanya ruang yang anonim begitu ya. Karena anonim maka ya kita sulit ya untuk bisa mengidentifikasi jenis-jenis perilaku, termasuk perilaku-perilaku yang, terutama perilaku-perilaku yang menyimpang begitu ya, bahwa banyak kejadian-kejadian yang kita dengarkan, entah itu kekerasan, entah itu penipuan-penipuan dan sebagainya, itu terjadi di dunia digital. Tapi saya sebenarnya akan kembali ke penjelasan saya yang di awal, bahwa ya semua, kalau kita bicara dunia digital, saya akan tetap kembali pada kerentanan yang dimiliki oleh masing-masing individu yang kemudian akan dieksploitasi oleh dunia digital. Kita juga perlu melihat bahwa generasi yang muda ini ya, generasi sekarang itu memang punya keunikan. Jadi saya belum bisa bicara banyak karena ini memang ada sebuah buku bagus ya yang judulnya Generasi yang Cemas. Nah ini jadi di sini kemudian kan sudah kelihatan ya bagaimana mengidentifikasi generasi saat ini sebagai generasi yang cemas ya. Ini seorang psikolog yang menulis juga ya. Nah dengan demikian kita bisa melihat kerapuhan yang akan sangat potensial untuk dimanfaatkan di dalam ruang-ruang digital tersebut. Nah, jadi saya tetap akan kembali pada perkara kerapuhan yang dimiliki oleh masing-masing individu itu, bahwa ruang digital ini sangat tak terbatas, kita boleh menyebut begitu. Tapi kalau saya percaya bahwa kalau kita punya istilahnya faktor protektif yang membantu kita bersama dengan kerapuhan-kerapuhan yang kita punya, menurut saya itu akan menjadi benteng yang bagus bagi kita di dalam dunia digital tersebut. Ya, ngomong tadi di garis bawahi ya Romo, berarti soal yang kerapuhan tadi Romo menggaris bawahi poin itu. Nah terus apa yang bisa dilakukan? Karena kalau kerapuhan ini kan pasti banyak faktor nih Romo, tadi kayak dari orang tua dan lain sebagainya. Nah apa yang sebetulnya bisa dilakukan nih oleh orang-orang sekitar yang tadi misal melihat ini kayak dia baru jadi korban grooming nih gitu. Oh ya, ya gitu kan. Yang pertama begini, kita itu kan punya sebuah teori namanya teori implisit ya. Teori implisit itu keyakinan yang dimiliki oleh manusia, bukan hanya manusia individual tapi juga masyarakat. Nah, misalnya ya dalam konteks kekerasan seksual ini, salah satu teori implisit yang dimiliki oleh masyarakat itu adalah anak-anak itu rentan terhadap orang asing. Nah, itu salah satu teori implisit yang sebenarnya tidak konsisten dengan hasil penelitian dan data di lapangan, bahwa pelaku kekerasan seksual itu justru banyak dari orang-orang yang dikenal. Ini kan teori implisit yang dimiliki oleh masyarakat. Kenapa kok bisa masyarakat punya teori implisit? Karena kita tidak mampu menghadapi kerasnya kenyataan gitu. Jadi kita membangun, kita ini yang disebut dengan distorsi kognitif ya. Jadi kita berusaha
mensinkronkan. Kalau sesuatu tidak sinkron, tidak balance, kan kita berusaha menyeimbangkan begitu. Iya, iya, iya. Nah, ini tapi kita bermain di pikiran. Nah, maka ya edukasi. Maka yang kita lakukan ini kan salah satu bagian dari proses formasi edukasi yang harus terus dibuat sehingga kita bisa membangun pola-pola yang baik, pola-pola yang sehat begitu ya. Banyak di dalam kesempatan-kesempatan konseling saya menemukan bahwa sebenarnya kita bisa kok terus mendorong orang untuk sadar, untuk semakin paham tentang misalnya kerentanannya, tentang batas-batas, tentang bagaimana saya harus berrelasi dengan orang lain. Jadi mungkin pokok yang mau saya tekankan di sini formasi dan edukasi baik pada individu maupun pada masyarakat. Itu dulu. Iya, ya. Jadi memang edukasi ini tetap pasti punya daya taring gitu ya Romo, buat daya ubah di masyarakat gitu ya. Karena kalau tadi kita ngomongin grooming memang kompleksnya banyak gitu. Dan tadi yang cukup menjadi hal kaitannya dengan ruang digital tadi Romo. Kerapuhan dengan ruang digital ini kan satu hal yang fakta yang harus kita terima di luar fakta bahwa pelaku adalah orang yang terdekat. Dan kadang masyarakat masih denial, mosok toh gitu, mosok gitu, mosok toh di lewat games online bisa berujung pada penculikan gitu, mosok toh yang melakukan adalah ayahnya, atau mosok toh yang melakukan adalah relasi terdekatnya dan lain sebagainya. Dan distorsi kognitif ini bisa berubah dengan edukasi gitu ya Romo? Bisa berubah dengan edukasi. Dan harus edukasi yang dilakukan secara berulang. Ya. Ya. Dan ini berarti kita sedang melakukan upaya nih untuk melakukan balance tadi ya, apa yang menjadi keyakinannya di masyarakat. Nah, soal hukum nih Mbak, tadi ini kita balik lagi, kita sedang mengedukasi masyarakat. Ngomongin grooming, ngomongin broken string, ini faktanya adalah sekarang masyarakat lebih aware dengan grooming. Tapi fakta pahitnya, kita punya KUHP yang baru. Ya ada pahit, ada manisnya sebetulnya KUHP yang baru ini. Tetapi ada pasal yang memang kami melihat ini kayaknya kok rodok turun nih dari Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang TPKS. Sedangkan kita sedang, mau nggak mau kita sedang mengubah budaya gitu. Apa yang diwajarkan oleh masyarakat, kita sedang merubah itu, tapi pelindungan hukumnya nggak ada, Mbak Hail. Nah ini gimana? Di KUHP baru ya? Iya. KUHP baru itu sebenarnya memang konkordansi dari beberapa undang-undang yang berada di luar ya, di luar KUHP ya. Dia kepingin saling mengaitkan antara undang-undang TPKS dengan KUHP baru. Jadi benangan-benangan ini semoga bisa dibaca oleh aparat penegak hukum itu menjadi sesuatu yang tidak terpisah. Gitu seharusnya ya, benangan-benangan kayak misalkan undang-undang TPKS itu merefer ke KUHP baru, pun KUHP baru itu merefer juga ke undang-undang TPKS. Jadi mestinya saat pelaksanaan atau implementasi dari pengenaan pasal-pasal yang mana dilakukan oleh aparat penegak hukum itu tidak cuma di KUHP baru, tapi bisa digunakan di undang-undang TPKS juga. Gitu loh Dorcas. Kalau misalkan cuman ngomong di KUHP baru ya nanti irisannya putus. Makanya di KUHP baru itu selalu di bawah pasal perkosaan dan pasal pencabulan itu ada pasal yang pasal 411 sampai 416 merupakan tindak pidana kekerasan seksual. Refer itu nanti seharusnya dibaca oleh aparat penegak hukum sebagai lihatan gimana undang-undang TPKS gitu loh. Pun dengan undang-undang TPKS pasal-pasal ini termasuk kekerasan seksual nanti harus direfer ke KUHP baru. Semestinya begitu ya. Kalau aparat penegak hukumnya mau. Tapi kalau pengenaannya cuma KUHP baru, TPKS doang, nah itu yang nanti nggak balance.
Iya, nah kalau itu tadi dikaitkan dengan perlindungan korban, sebetulnya apa yang tadi disampaikan Romo itu kan sangat berkaitan dengan yang disampaikan Mbak Lail gitu ya. Jadi ketika kita berupaya untuk mengubah masyarakat, tetapi secara struktur hukum, penegak hukum dan undang-undangnya ini tidak mendukung, jatuhnya kayak sama aja gitu kan. Iya sih, betul ya. Sebenarnya kalau mau balik lagi ke teori ya, itu budaya hukum itu kan harus dibangun ya. Nah, kalau budaya hukumnya pembacaan aparat penegak hukum terhadap pasal ini masih letterlek, oh ya udah yang salah korbannya, kok ngapain dia mau ke kosannya cowok misalkan. Lah ini kan jadi tumpul lagi nih, nggak bisa nih. Apalagi kalau misalkan ke kosannya cowok terus sepatunya dimasukkan, ini kan yang masuk ke ranah pemikiran aparat penegak hukum, wah ini yang mau ya ceweknya kok. Dianggap bahwa kalau yang perempuan sudah mau ke kosan, habis itu pakai sendalnya dimasukkan, berarti sudah mengarah nih mau melakukan hubungan seksual. Tapi kan bisa, misalkan si korbannya itu bilang enggak, saya cukup di sini aja, saya nggak mau dilanjutkan. Tapi kalau itu dibawa ke aparat penegak hukum, itu dianggap bahwa ya dia yang memprovokasi. Iya kan, kalau memprovokasi yang disalahkan laki-laki kan korban. Gitu ya. Saya mau menanggapi tentang tadi Romo soal ini ya, apa namanya, dunia digital ini ya, itu kan jadi media. Sebenarnya saya sepakat dengan Romo bahwa memang setiap orang itu kan punya kerentanan masing-masing ya. Dengan media digital kerentanan itu jadi tampak luar biasa, dan pencarian legitimasi, validasi itu kan mudah banget. Posting foto, di like, suka, divalidasi. Nah, anak-anak ini yang tadi kamu bilang bahwa di rumah dia tidak merasa diterima, itu dia akan mencari. Jadi dunia digital itu menjadi sarana yang dampaknya luar biasa, karena di situ orang itu gampang ketemu dengan satu sama lain. Kalau dulu pakai pos ya Romo ya, harus nulis surat, mengeluarkan uang. Tapi kalau sekarang itu kan udah ada internet, udah tersambung di kamar, ditutup, kita nggak ngerti siapa yang kita temui di situ. Iya kan, bayangkan ini nih kasus di Tegal ya. Di Tegal itu nanti dicek aja, kepolisian menemukan kalau nggak terabyte, 20 terabyte itu video child grooming anak-anak semuanya. Jadi anak-anak itu ketemu di game online. Game online sekarang itu kan bisa face to face, sama bisa ngomong. Jadi dia merasa ini nggak ketemu loh, orang ini nggak pernah ketemu, tapi dia merasa diterima. Anak-anak ini, bocah-bocah ini nih merasa diterima, dihargai sama si pelaku. Terus disuruh untuk membuka pakaian, direkam sama pelaku, dan itu berterabyte itu tadi, banyak banget, itu kemana-mana. Gitu, bayangkan media sosial kita yang kayak begitu ternyata juga sudah nggak safe lagi. Ini kalau dulu korbannya ketemu bubuk bareng gitu, ini enggak, sudah mulai direkam, disebarkan. Yang menakutkan adalah itu dikapitalisasi menjadi modal, dijual ke situs-situs pornografi misalkan. Itu kan kayak Polres yang di NTT itu Polres Ngada ya. Itu kan yang pertama kali menemukan kan bukan aparat penegak hukum kita. Otoritas Australia melihat bahwa ini kok sepertinya video orang Indonesia dengan anak-anak. Waktu di face recognition ternyata malah Kapolresnya. Bayangin. Itu situsnya sudah situs pornografi yang bisa diunduh untuk di mana saja loh ya. Gitu sih. Jadi memang kerentanan dipertemukan dengan media sosial. Kemana-mana udah berlipat ganda. Nah, tapi mirisnya kalau ngomongin soal kejahatan yang dilakukan di media sosial, khususnya kekerasan seksual, ketika kami mendampingi selalu diperhadapkan tidak ada buktinya. Kalau yang di Tegal tadi masih ada nih bertera-terabyte yang ada buktinya gitu. Jadi sekalipun di Undang-Undang TPKS sudah jelas mengatur kekerasan seksual berbasis elektronik, mentok lagi Mbak di APH. Nah, balik tadi Romo bilang ini kita bisa melakukan edukasi nih ke masyarakat. Nah, kalau di APH ini apa yang bisa dilakukan Mbak Lail? Oke, kalau
di tempat kami kalau di Fakultas Hukum itu ada kurikulum ya namanya. Kebetulan di kampus saya itu mahasiswanya memang dari aparat penegak hukum banyak. Anak polisi-polisi yang habis SMA, mereka kan didorong untuk S1 supaya karirnya juga ikut naik gitu ya. Nah, di kurikulum kami itu memang ada beberapa mata kuliah yang kompatibel dengan membuka atau memberi warna di aparat penegak hukum, misalkan perlindungan perempuan dan anak, mata kuliah perlindungan perempuan dan anak, mata kuliah hukum PKDRT, atau mata kuliah perlindungan saksi dan korban. Namun itu kan nggak cukup. Itu kan nggak cukup. Semestinya memang teman-teman kepolisian itu punya tool sendiri supaya teman-teman yang di unit PPA itu punya pelatihan untuk itu. Dan kira-kira sudah, tapi unit PPA ini kan terus berganti orang gitu. Semestinya ada pelatihan-pelatihan itu untuk membangun konsep pembuka pikiran ya soal sulitnya mencari alat bukti untuk kasus-kasus seperti ini. Iya. Itu. Karena itu selalu kami temukan bentrokannya adalah tidak ada bukti gitu. Padahal kalau ngomongin kekerasan seksual, ya selalu minim bukti secara ini saksi pun juga tidak, pasti tidak ada ya kebanyakan gitu. Nah makanya ini tadi yang menjadi harapan mungkin apa yang disampaikan Mbak Lail, bahwa akademisi sedang berusaha buat menanam perspektif juga ini ke para APH gitu. Karena kalau ngomongin korban berhadapan langsung dengan APH, masyarakat ini kan tidak semua tahu soal undang-undang, tidak semua tahu bahwa oh ternyata anak ini tidak dianggap konsennya, oh bahwa disabilitas tidak dianggap konsennya. Kalau korban didampingi oleh pendamping hukum, kita bisa beradu argumen dengan APH. Tetapi ketika masyarakat yang berhadapan dengan APH ini kan tidak gitu ya, tidak punya daya untuk beradu argumen gitu. Nah, Kedeta nih sekarang. Ini tadi wes ngomong masyarakat, udah ngomong hukum gitu ya. Upayanya anak muda nih gitu. Jadi kita ngomongin realitas bahwa grooming ini terjadi baik sebagai korban maupun sebagai pelaku gitu ya. Mungkin seumuran Deta tak asumsikan misal 20-an tahun gitu ya, 20-an tahun pun juga pasti banyak nih yang sedang menjadi pelaku grooming untuk anak-anak di bawah umur. Menurutmu peran generasi sebaya itu seperti apa, Deta? Kalau saya lebih merangkul sebenarnya. Kalau saya lebih suka berkomunikasi deep talk seperti ini, lalu memahami si anak-anak ya selepas menjadi korban tetap mendengarkan, karena memang ketika banyak adik-adik saya di sekitar umur 20 tahun, karena saya umur 25 tahun ya, saya kuliah di angkatan mereka. Mereka itu memang takut untuk menceritakan, mengutarakan apa yang menjadi isi hati. Tidak bisa memberontak, karena ketika dia teman-teman yang lain, ketika aku capek lagi nggarap tugas misalnya seperti itu, dia tidak ada yang memahami kenapa kamu capek, tetapi malah disalah nih gitu. Lebih cenderung ke lebih merujuk ke sering disalahke, atau lah ngopo kowe nggarap tugas seperti itu misalnya. Ini contoh kasus yang seperti itu. Tapi saya mencoba untuk belajar memahami, karena ternyata orang yang bisa berupaya untuk memahami itu bisa menyelamatkan orang secara tidak langsung, menurut saya. Tapi setelah mengupaya memahami juga menemani memang kita 24 jam tidak bisa bersama mereka, tetapi setidaknya kita selalu dianggap untuk ternyata Mbak Deta adalah rumah bagi saya, itu juga ada gitu. Tapi ketika saya melakukan hal seperti itu, hal demikian, saya juga lupakan rumah saya sendiri, gitu. Kita bisa memahami, tetapi kadang kita tidak bisa memahami diri sendiri. Itu yang menjadi PR bagi saya, Romo, Mbak, gitu. Mungkin nanti bisa juga dibantu gitu. Lalu setelah memahami itu dan menemani, menurut saya sih sudah ya, karena mereka juga harus validasi untuk ditemani saja sebenarnya cukup, dipahami saja mereka sebenarnya cukup. Tapi banyak juga yang itu kembali lagi yang tidak memahami itu.
Gitu sih Mbak. Iya. Jadi memang peran teman sebaya gitu ya sangat penting gitu, karena memang banyak anak-anak di usia di bawahnya Deta atau yang tidak berselang jauh gitu lebih nyaman memang cerita sama temen nih daripada sama orang tuanya. Iya, betul, gitu kan. betul. Makanya itu tadi Itu tadi jadi muter-muter sendiri kan Mbak. Kadang kalau memang saya suruh mungkin ke psikolog, psikiater itu sebenarnya mungkin kendala biaya mungkin di nomor sekian, tetapi karena itu tadi takut untuk mengutarakan, takut aku dibully atau apa, atau nanti malah diceritakan aibku. Mereka itu ada ketakutan sendiri Mbak sebenarnya, gitu. Jadi pendekatan persuasif antara orang satu dengan yang lainnya itu sangatlah penting untuk memberikan semangat, mendorong supaya mereka untuk maju. Karena ketika mereka tidak merasa dihargai tempat itu, dia akan mencari itu tadi pelampiasan yang lain, gitu Mbak. Nggak tahu pelampiasan apa, karena memang banyak sekali di model game atau tadi di dunia malam yang saya sebutkan seperti itu sih Mbak. Itu. Iya. Ya, jadi memang si korban ini intinya butuh tempat untuk dia merasa diterima. Betul. Gitu. Jadi kalau dia ketemu teman sebaya yang positif kita bilang, ya akhirnya dia bisa bangkit gitu ya. Tapi kalau tadi delalah ketemu sama yang negatif, yang salah, ya jadinya celah kerapuhan tadi yang yang dilihat oleh si teman yang negatif ini tadi gitu. Nah, kalau dari sisi pemulihan Romo, sebetulnya apa yang paling bisa membantu atau faktor penting apa untuk korban ini akhirnya bisa pulih? Gitu. Pemulihan itu ya dari pengalaman memang tidak mudah ya, karena seperti yang tadi saya tunjukkan ya, pengalaman traumatik itu menjadi bagian yang tertanam begitu. Dalam satu kasus itu, studi kasus seorang, jadi dia mengalami kekerasan waktu remaja ya, lalu kemudian dan itu berlanjut dan relasinya meskipun kekerasannya hanya beberapa tahun ya, tapi relasinya berlanjut sampai dia menikah. Nah, relasi dengan pelaku sampai lama begitu, baru ditangani polisi mungkin umur 50. Jadi umur 50. Jadi Selangnya kita lihat jauh. selangnya begitu jauh. Yeah. Bahkan setelah si pelaku dibawa ke pengadilan dan dihukum, si pelaku masih terus apa ya, seolah-olah pelaku ini masih ada di dalam kehidupannya begitu. Nah, itu salah satu studi kasus yang unik ya. Lalu kemudian dari pengalaman kami mendampingi ya mereka yang menjadi korban, meskipun tidak eksklusif yang anak-anak ya, tapi juga yang kejadiannya pada waktu dewasa itu selalu kembali lagi ya. Jadi maksudnya kembali itu setelah kami tangani, kemudian dia kembali lagi, masih ada sesuatu yang nggak selesai gitu, terus gitu. Jadi ini bukan seperti kita sakit panu gitu dikasih salep sembuh gitu ya. Ini enggak. Itu dampaknya begitu berat dan panjang dan lama begitu ya. Sampai kapan selesai kita juga tidak tahu. Maka memang pemulihan di sini, kalau kembali ke pertanyaan Mbak Dorcas ya, menurut saya yang pertama ya kita perlu mengajak individu mengenali dinamika pengalaman traumatik yang dia alami. Tentu di sini kita membutuhkan teman-teman yang profesional ya. Artinya di sini memang harus mendapat pendampingan secara psikologis misalnya. Nah, sehingga ini proses yang mungkin lambat. Apalagi kalau kejadiannya terjadi pada masa kecil, pada masa anak-anak itu. Nah, kemudian yang kedua adalah dalam beberapa pengalaman
mereka yang justru menjadi korban ini punya potensi luar biasa. Ini saya mengatakan yang positif, bukan sebagai pelaku, tetapi menjadi orang yang menjadi support system bagi mereka yang menjadi korban gitu. Jadi ini orang-orang yang akan bisa dipercaya oleh korban. Nah, ini juga menjadi bagian dari pemulihan dia. Nah, dan itu sangat efektif ternyata. Nah, begitu. Jadi korban yang menjadi support system bagi korban yang lain. Tentu di sini dia sudah mengalami proses yang cukup panjang ya, seperti itu ya. Tapi memang secara umum kita bisa mengatakan bahwa proses pemulihan ini proses yang panjang dan tidak mudah untuk korban. Dan kita sebagai pendamping, apalagi kalau kita memang punya komitmen sebagai pendamping, kita akan merasakan kegelapan situasi ini. Begitu. Kita akan merasakan apa yang dialami oleh korban. Maka kita harus siap secara fisik, secara mental untuk mendampingi korban. Ya. Begitu. Ya, tadi menarik Romo. Jadi ketika korban yang menjadi support system bagi korban yang lain itu pun juga menjadi pemulihan bagi dirinya sendiri gitu ya. Dan itu berarti sebenarnya itu juga bisa menjadi semacam terapi gitu ya Romo. Ya, boleh dibilang seperti itu. Ya, meskipun tidak secara sempit terapi begitu ya. Tapi bahwa dia dengan apa yang dia lakukan bagi orang lain, proses pendampingan itu kemudian menjadi pemulihan juga bagi dirinya begitu. Pemulihan yang lebih utuh begitu ya. Iya, iya. Dan proses yang begitu panjang itu akan pasti bertemu dengan ujung pulih, atau ada juga yang tidak bisa nih korban dikatakan pulih gitu, Om. Pengalaman pertama saya ketika mulai terlibat dalam budaya aman ya ini, budaya perlindungan ini, saya mengikuti konferensi seminar di Singapura, dan di situ yang didatangkan adalah seorang korban, seorang ibu, usianya waktu itu sudah 50 lebih. Dia mengalami kekerasan waktu kecil, masih kecil. Nah, saya ingat yang dikatakan oleh si ibu ini ya, dia dari Eropa ya. Dia mengatakan setelah kejadian itu energi hidup saya itu tinggal 20%, 30% sampai sekarang gitu. Jadi dia mengatakan tuh, ya dia bisa bercerita, berarti kan kita menangkap dia sudah pulih begitu ya. Iya. Tapi dia mengatakan, saya tinggal 20%, teman-teman semua gitu. Ya, ini saya menerima itu. Tapi ya ini kalau kita mau mengatakan pulih seperti apa gitu, mungkin pengalaman tiap-tiap individu bisa berbeda ya. Tapi saya menangkap bahwa di sini ada sesuatu yang diambil yang tidak bisa kembali begitu. Dan ini sesuatu yang kemudian menjadi pelajaran serius bagi kita ya, untuk sadar ya betapa berat dampak yang ditimbulkan untuk korban tersebut. Iya. Dan ini juga penting mungkin sharing bagi teman-teman ngopi semuanya gitu ya, bahwa apa yang kadang terlihat itu belum tentu menggambarkan hal yang sebenarnya. Kayak tadi, karena banyak masyarakat yang masih memberikan stigma juga, halah buktinya ketok ora apa-apa kok, masih biasa-biasa aja dan lain sebagainya. Nah, apa yang disampaikan oleh Romo menjadi pengetahuan baru, harapannya bahwa ya apa yang nampak oleh mata kita, yang kita lihat dari korban kekerasan itu tidak menggambarkan bagaimana kondisi dia yang sebenarnya. Kaitannya dengan pemulihan, kembali ke hukum tadi ya. Ya, bagaimana struktur hukum di Indonesia ini mendukung pemulihan bagi korban gitu, Mbak Lail? Oke. Kalau di Undang-Undang TPKS ini merupakan undang-undang yang cukup komprehensif ya. Dia mewadahi beberapa elemen yang ditunjuk untuk melakukan pemulihan itu tadi. Nah, bagusnya undang-undang ini kan kita ngomong soal tekstual ya, bukan konteksnya ya. Undang-undang ini bagus karena selain dia
berisi soal lembaga-lembaga mana yang bisa ditunjuk untuk pemulihan korban, juga diatur mengenai restitusi dan kompensasi untuk korban kekerasan seksual. Restitusi itu adalah ganti kerugian yang dikeluarkan oleh pelaku. Kalau pelakunya dari keluarga yang tidak mampu, maka negara yang akan mengeluarkan kompensasi. Ini sekali lagi adalah tekstual ya, konteksnya. Nah ini bingung lagi, di dalam undang-undang itu ada namanya Victim Trust Fund atau dana bantuan korban. Dana bantuan korban ini memang diambil, bisa dia dari filantropi maupun dari APBN dan APBD yang non pajak ya, untuk digunakan sebagai pemulihan korban dan juga untuk kompensasi itu tadi. Idealnya kalau misalkan ada pelaku kekerasan seksual, aparat penegak hukum itu menyita kekayaan si pelaku, idealnya untuk dilelang. Nah, kekayaan yang dilelang ini akan diberikan ke korban. Kalau misalkan putusan pengadilannya nggak nyampe nih, hartanya cuma 20 juta, sedangkan putusan pengadilannya 30 juta. 10 jutanya diambilkan dari Victim Trust Fund itu tadi, idealnya. Namun sampai saat ini itu belum. Yang setahu saya itu belum terlaksana. Tapi masih ada harapan untuk terlaksana. Semoga ya, karena kalau yang ini, jadi tidak semua tindak pidana itu dapat restitusi dan kompensasi. Hanya tindak pidana yang berkaitan dengan satu pelanggaran HAM itu dapat. Kemudian tindak pidana TPPU itu dapat. Terorisme itu dapat. Jadi misalkan ada pembunuhan, ya enggak dapat restitusi sama kompensasi. Nah, bagusnya undang-undang TPKS itu memasukkan kekerasan seksual untuk dapat restitusi dan kompensasi itu. Iya. Gitu. Itu bagian dari salah satu upaya pemenuhan hak korban. Betul. Jadi kalau mau speak up, sekarang korban sudah bisa kayak nanti kamu akan dapat restitusi gitu-gitu. Itu idealnya loh ya. Cuman pelaksanaannya belum sampai sejauh itu. Ya, karena benturannya akhirnya nggak cuma soal juklak-juknisnya dari pelaksanaan undang-undang. Ini aparat penegak hukum kan mahal sih ya, nambah beban lagi kan, ngapain ngelelang-ngelelang kekayaan orang kan gitu. Sudah MBG ya kan, bapak-bapak ini proyeknya kan banyak. Jadi memang jalan panjang ya, kita ngomongin soal pemulihan dari sisi psikologis itu memang butuh proses panjang. Dari struktur hukum, teksnya cantik gitu ya, cantik sekali gitu, tapi pelaksanaannya masih harapannya bisa terlaksana gitu. Nah, ini kita ngomong di obrolan kita yang terakhir gitu ya. Jadi grooming ini adalah sesuatu yang mungkin sulit kita hindari gitu, karena sekarang memang banyak media digital dan lain sebagainya. Tetapi sebetulnya apa yang bisa kita lakukan menurut Romo, menurut Deta, menurut Mbak Lail soal pencegahan nih, supaya kita bisa mempersempit ruang pelaku grooming ini gitu. Dan selanjutnya ketika sudah terjadi, apa nih pesannya bagi teman-teman ngopi semuanya yang bisa dilakukan gitu. Dimulai dari siapa? Mungkin Deta dulu atau Boleh Deta, silakan. Oh, iya. Kalau untuk menghindari kenanya grooming tadi ya Mbak, kalau menurut saya sekarang lebih membatasi untuk apapun di sosial media. Jadi mulai di IG, Facebook memang saya sudah off. Saya sudah memulai untuk off perlahan-perlahan, meskipun masih on tapi tidak ada postingan terbaru. Tapi saya belum untuk lebih memberikan pencegahan, saya belum berani ngomong karena saya juga belum tahu. Saya langkah pertama memang privasi dulu Kak. Tetapi untuk pesan-pesan sama teman-teman ngopi semuanya, ketika kamu merasa tidak nyaman, merasa lelah, itu oke banget, ternyata harus diutarakan daripada dipendem. Jadi mungkin nanti teman-teman memang merasa tidak nyaman, mau break sebentar, apapun itu kegiatan, itu nggak apa-apa banget. Kalaupun nanti ada yang ngomong ngopo sih dadak berhenti, itu kan tanggung jawabmu. Ya udah biarin aja, karena kita mempertimbangkan kesehatan mental kita. Menurut saya itu. Jadi teman-teman nggak sendirian kok, di sini banyak banget. Atau enggak nanti ngobrol sama Mbak Dorcas juga bisa. Gitu ya. Atau sama Romo, iya. Kejauhan Romo. Kejauhan gitu. Monggo yang lain mungkin. Iya.
gitu kalau sudah terjadi. Iya. Oh, sudah terjadi. Nah, kalau misal akhirnya di sekitarmu kamu melihat tadi sudah terjadi gitu, apa pesan-pesan buat teman-teman ngopi, kita bisa nih melakukan ini? Oh, lanjutkan hidup. Karena korban-korban kadang seperti itu ada berpikiran untuk aku sudah tidak merasa tidak dihargai gitu. Jadi menurut saya lanjutkan hidup, apa mencari kesenanganmu menjadi apa yang menjadi kesenanganmu, apa yang menjadi impianmu, kejar itu. Tetapi pesan saya dalam diri saya sendiri, saya berupaya menjadi tenang sebelum menjadi terang bagi teman-teman gitu. Itu Romo. Itu Mbak. Mantap, terima kasih Deta. Iya. Selanjutnya Mbak Lail dulu. Oh iya boleh. Iya. Pertanyaannya apa tadi? Untuk mempersempit ruang pelaku grooming, berarti kita ngomongin pencegahan, yes. dan jika sudah terjadi apa nih yang bisa dilakukan oleh masyarakat? Oke, kalau menurut saya ya, di era sosial media yang berlomba-lomba untuk pencarian validasi ini, menurut saya baik orang tua maupun masyarakat itu butuh memahami anak-anak ini supaya mereka merasa cukup. Cukup dulu. Kalau anak-anak ini sudah merasa tahu value-nya, merasa cukup, dia nggak butuh validasi orang lain. Itu ya kalau yang pencegahan ya. Kalau misalkan sudah terjadi, ini korban kalau mau speak up, kalau dia korban itu kan nggak mudah. Dia kan maju mundur, mau ngomong apa enggak. Kalau ada yang ngomong bahwa dia korban, percayai dulu. Gitu. Jadi kalau dihukum itu kan presumption of innocent. Kalau pelakunya itu nggak boleh dituduh dulu. Tapi kalau untuk kasus kekerasan seksual, saya percaya korban dulu. Jadi keberpihakan itu sudah di awal. Karena korban untuk mau ngomong bahwa dia jadi korban itu nggak cuma sekali dua kali, dia mikir berkali-kali karena stigma itu tadi. Jadi kalau ada teman-teman yang temannya mengaku bahwa dia adalah korban, percaya dulu, udah percaya itu sudah menenangkan bagi ini. Oh, saya dipercaya. Ternyata tidak semua punya stigma buruk terhadap korban. Itu dulu sih, Dorcas. Ya, poin penting sekali ya, percaya pada korban gitu. Romo, monggo. Saya melanjutkan. Iya. Saya menekankan juga pada edukasi dan proses formasi manusia gitu ya. Jadi kita selalu mengajak orang untuk punya tadi ya pikiran-pikiran yang jernih berkaitan dengan banyak hal. Misalnya ya nggak masuk akal seorang dewasa punya teman baik seorang anak gitu kan. Itu kan sudah di luar nalar gitu ya. Jadi ya kalau teman ya teman sebaya gitu. Nah, misalnya seperti itu. Jadi itu perlu ditekankan, dan hal-hal yang salah ya yang dirasa mengganggu itu harus menjadi sesuatu yang berani dibicarakan bersama, kan begitu. Nah, bukan kemudian dibiarkan dan akhirnya menjadi sesuatu yang dinormalisasi dan akhirnya menimbulkan dampak yang luar biasa buruknya untuk korban. Itu dulu saja. Ya, luar biasa sekali obrolan kita hari ini gitu ya. Kita jadi membahas isu child grooming ini ternyata tidak hanya bisa dilihat dari satu sudut pandang saja gitu ya, tetapi kita bisa melihat dari banyak sudut pandang. Dan harapannya apa yang menjadi obrolan kita hari ini menjadi bagian penting untuk kita melepaskan jerat gitu ya, atau setidaknya kita mencegah terjadinya jerat-jerat yang akan dilakukan oleh pelaku grooming gitu. Karena kita selalu berharap bahwa kita masih punya harapan bahwa kekerasan ini suatu saat nanti tidak akan terjadi lagi, karena masyarakat yang akhirnya sudah mulai sadar, struktur hukum yang terus berbenah gitu, dan anak-anak muda dengan ide kreatifnya juga berbenah gitu ya. Jadi itu teman-teman ngopi semuanya apa yang kita obrolkan hari ini. Kita akan jumpa lagi di Ngobrol Bareng Yapi selanjutnya. Terima kasih.